kita masuk ke ferry guys. Ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini kita mau kemana coba? Oke, ikutin terus kalau mau tahu kita mau kemana. By the way, kita ada di Kalimantan Timur. Kita dari Balikpapan mau ke Loksado. Untuk tarif penyeberangan dari Balikpapan ke Penajam, motor di bawah 250 cc seharga Rp75.000, sudah sama penumpangnya 2 orang. Sedangkan untuk waktu tempuhnya kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Ya, sambil nunggu kita bisa makan-makan di kafetaria sini guys. Ada makanan kecil atau makanan ringan ya, ada juga yang makanan berat kayak bakso, pop mie, indomie, banyak lah di sini. Ada salome juga. Salome itu nama lainnya pentol ya. Kalau orang bilang salome itu kemungkinan besar dari Balikpapan, karena di tempat lain itu bilangnya pentol. Sampai di pelabuhan feri Penajam. Sekarang jam 1 kurang. Kita lanjut perjalanan ke Loksado. Kalau pemirsa masih nonton sampai detik ini, nah bisa tuh pemirsa ngeliat dah ASMR jalan malam touring cuma dari balik layar HP atau dari TV. Enaknya jalan malam itu ya apa ya, suasananya tuh lebih tenang, nggak panas, terus sejuk ya kan, nggak banyak aktivitas kendaraan yang besar-besar. Terus cuma ya itu ya kendalanya, kalau ada pengendara lain dari depan tuh pakai lampu besar, itu agak bikin silau ya. By the way, aku pakai motor CB150X ya. Aku sama wifi. Kita berdua aja solo touring ini. Baru pertama kalinya pakai motor ini, dan ini masih standar, belum ada dimodifikasi sama sekali. Kalau dengar suara anginnya berisik, itu biar lebih realistik ya ASMR-nya. Soalnya kalau kurang nggak ada suara anginnya, jadinya kayak ya nonton biasa aja gitu. Kan kita mau ngerasain feel-nya jalan malam ya kan, touring, solo touring malam-malam. Kita istirahat sebentar guys di masjid, meregangkan badan. Salah satu konsekuensi kita merdeka itu ya, kita bebas bangun masjid di mana-mana ya guys. Jadi sepanjang jalan ini banyak banget masjid bertaburan di mana-mana. Tadi admin bilang konsekuensi merdeka bangun masjid di mana-mana. Emang kalau nggak merdeka nggak bisa bangun masjid? Of course, tentu. Kalau seandainya kita masih di bawah pemerintahan Belanda, nasib kita kurang lebih kayak Israel sekarang dan Palestina ya. Pasti kita mau ngapa-ngapain itu ya nggak bebas. Mungkin kita bisa lebih maju ya, maju dalam tanda kutip kalau kita masih di bawah pemerintahan Belanda ya. Tapi ya mungkin kalau kita mau sholat, mau bangun masjid itu ya agak susah. Karena apa? Karena waktu penjajahan aja kita dibatasi, mau naik haji apa segala macam mau dibatasi. Sementara di Islam sendiri ada konsep yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Kita harus melawan kejahatan gitu lah. Sementara kita dijajah ya kita harus melawan kan. Kenapa harus dilawan ya? Karena nggak sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Cara hidup Islam. Contoh misalnya kalau kita mau sholat terus dihalang-halangi ya kita nggak bisa menunaikan ibadah sholat, otomatis kita harus melawan ya kan. Anggaplah seperti darah putih tuh, antibodi sel darah putih kita itu kan bekerja kalau ada sesuatu yang
sesuatu yang nggak beres dengan badan kita, maka antibodi kita itu otomatis akan keluar untuk melawan sel-sel yang atau bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu udah otomatis. Dampaknya apa? Dampaknya badan kita akan terasa meriang, demam. Nah, itu adalah efek daripada perlawanan darah putih kita untuk supaya kita tetap hidup. Kalau kita menyerah pasti mati, otomatis mati lah. Oke, kita balik lagi ke jalur utama. Jadi kalau kalian touring malam di Balikpapan, khususnya di Kalimantan Timur lah, ke arah Kalimantan Selatan itu ya, kalau capek istirahat di masjid aja. Dan jangan lupa infak dan sedekahnya kakak. Kalau di Google Map waktu tempuhnya itu kurang lebih 8 sampai 10 jam ya, dengan jarak tempuh 370-an sampai dengan 417 km. Tapi tergantung kecepatan motor sama seberapa sering kita berhenti. Terus ya, karena WIP ini suka jajan, jadi kalau ada jajanan ya pasti berhenti dia. Solo touring di Kalimantan ini ya, khususnya Kalimantan Timur tuh relatif aman lah ya. Mau touring siang, pagi, sore, malam tuh alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Begal ataupun ada setan atau apa yang nggak ada. Alhamdulillah kita nikmati perjalanan. Lampu CBX ini ya lumayan terang sih kalau untuk ukuran keluar kota ini. Dengan catatan ya memang dalam keadaan gelap, nggak ada penerangan dari luar ya. Kita pernah touring ke arah utara itu, ya itu jalanannya agak rusak dan medannya itu lebih apa ya, lebih menantang sih, nggak bersahabat kalau kita jalan ke arah selatan. Ke arah selatan ini jalannya mayoritas mulus ya, terus banyak perumahan-perumahan warga gini. Jadi untuk area hutannya itu lebih sedikit gitu. Jadi kita merasa lebih aman secara psikologis. Oh iya, tips-tips untuk solo touring malam hari ya, itu yang perlu dipersiapkan itu antara lain obat-obatan ya, standar lah P3K gitu. Kalau ya amit-amit kalau terjadi sesuatu gitu, jangan lupa bawa pompa, obeng, dongkrak, standar lah, tapi yang khusus motor yang kecil. Dongkrak buat apa ya kalau motor? Kita jalan santai aja nih, kecepatan di kisaran 60 sampai 80 km tergantung sudut kemiringan jalan ya. Kalau pas lagi lurus ya bisa 90, tapi kalau pas turunan tuh ya bisa sampai 100. Kalau tanjakan ya, apalagi tanjakannya curam, bisa cuma 40. Karena yang kita bawa banyak bawaan di belakang nih. Kita bawa tenda, bawa tas penuh dengan baju-baju, ada alat masak, ada mesin fotokopi, mesin jahit, banyak lah pokoknya. Ya, terima kasih buat pemirsa yang masih tetap di channel saya, masih nonton sampai di menit ini. Terima kasih ya. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya aku semangat bikin video lagi. By the way, untuk pengisian bahan bakar, aku ngisi ini 100.000 untuk satu kali pengisian dari sisa satu bar. Itu sekali isi 100.000 ya lumayan penuh lah, full barnya. Tapi baru jalan sebentar mungkin udah turun 1-2 bar gitu ya, sekitar 4 jam kemudian tuh aku isi Pertamax coy. Aku nggak tahu juga kenapa harga Pertamax di Balikpapan itu lebih mahal timbang Pulau Jawa. Padahal pengolahan refinery minyak tanah atau bahan bakar itu adanya di Balikpapan. Tapi kenapa di Pulau Jawa dan Bali itu bisa lebih murah? Gimana hitung-hitungannya guys? Kalian tahu nggak? Kalau touring di Kalimantan ini ya agak ngeri-ngeri sedap ya, scary delicious. Beda sama di Pulau Jawa, itu kan padat, banyak rumah-rumah kanan kiri. Jadi kalau ada trouble itu masih oke lah, kanan kiri itu banyak warung atau tempat-tempat yang buka 24 jam.
Tapi kalau di Kalimantan ini khususnya di Kaltim nih, waduh, nggak ada yang 24 jam coy. Baru kanan kiri hutan semua ya, kayak gini lah. By the way, langitnya udah mulai kelihatan biru guys. Itu tandanya sudah mau pagi. Selamat pagi guys, welcome back. Udah 6 jam perjalanan kita ini ya, lumayan pegel, capek, tapi enak, seru. Oh ya guys, aku kan sama wifi ini sering solo touring ya. Ini ada tips buat kalian yang pasangan muda ya, khususnya yang baru-baru menikah itu, kalau bisa pasangan itu dibawa kemana-mana, diajak jalan, sering-sering lah diajak jalan keluar kota kalau pas safar gitu ya. Ya jangan sama teman-teman terus ya, usahakan bawa pasangan kita, oke? Yang bikin nikmat itu selain pemandangan hutan ya, pohon-pohon yang katanya sih di pohon-pohon ini ada vitamin apa gitu, vitamin yang kalau kita lewatin pohon-pohon ini tuh bisa menyembuhkan mood kita, penyakit dalam fisik kita ya. Katanya sih begitu, ada penelitiannya, karena di pohon-pohon ini ada vitamin, aku lupa apa gitu. Nah, selain dari pemandangan juga udaranya itu bersih di hutan gini, enak. Baru suasananya juga apa ya, nggak kayak di kota, tengah kota macet, polusi ya, apa, hiruk pikuk di kota gitu. Jadi kalau di dalam apa, di tengah hutan gini ya, kita bisa nikmatin pemandangan, kesunyian, ketenangan, keamanan, enak di hutan gitu. Jadi memang kita harus sekali ke hutan. Oh ya, sebelum berangkat kita dapat info kalau di daerah sini nih ada jalan yang rusak ya. Jalannya kena banjir, jadi jembatannya longsor atau gimana gitu. Jadi kita nanti akan muter lewat jalanan tanah gitu. Kita muterin bukit sekitar hampir 1 kilometer gitu. Ya, nanti di depan kita lihat ya. Aku kalau jam-jam malam sih ya, jam 1 ke atas tuh kuat, nggak ngantuk. Tapi kalau sudah jam 7, 8, 9, 10, 11 pagi itu, aduh, itu sudah mulai ngantuk. Kadang aku micro sleep, you know lah, micro sleep, sambil berkendara, sambil nyetir, kadang mata ketutup sendiri gitu. Itu bahaya banget ya guys, nggak disarankan. Kalau bisa dihindari, kalau capek ya berhenti istirahat, tidur sebentar. Masalahnya kalau udah berhenti, seger lagi, fresh lagi. Tapi kalau wow, jalanan rusak. Nah, ini kayaknya kita udah dekat di sumbernya, dekat jalanan rusak nih. Tapi guys, kalau misalnya kita berhenti, itu seger lagi guys, nggak ngantuk lagi gitu. Jadi mungkin tipsnya ya, kalau ngantuk, kalau tetap mau berkendara ya kita mengunyah sesuatu, entah permen karet, kacang gitu ya kan. Kan ada co-pilot kita di belakang tuh, minta aja dioperin makanan gitu. Jadi kita gigit-gigit, otomatis otak kita bekerja, kita nggak jadi ngantuk. Atau bisa juga dengan menyanyi, tapi lagunya jangan Nina Bobo ya, nanti ngantuk malah. Kita udah masuk wilayah Kalsel ini guys. Pemandangannya itu biasanya suka ada kabut-kabut di atas bukit monolit, bukit-bukit bebatuan, keren deh. Ya mudahan kita bisa ketemu sama itu ya, bukit-bukit yang ada kabutnya itu. Jadi kayak di film-film Mandarin jadul gitu guys. Aku mau nyetel lagu dulu biar nggak ngantuk ya. Ini lagunya keren banget nih, lagu band indie Balikpapan. Lika-liku kota penuh dengan kesibukan. Waktu adalah
sepertinya ini jalan yang kita diinfo sebelumnya ya. Kita dapat ada berita di Google Map itu kalau jalanan sedang diperbaiki. Jembatan putus guys. Ya, ini dia. Ini jalanan yang tadi diinfokan sebelumnya ya. Kita muterin bukit karena jembatannya lagi rusak, longsor, kena banjir gitu ya. Jadi kita ya, untungnya kita naik motor touring, jadi ya siap di segala medan, segala cuaca, segala kondisi ya kan. Lumayan bagus lah ini motor nih. Nggak seperti yang banyak dicibir orang. Sepertinya habis hujan di daerah sini ya, soalnya jalannya agak-agak basah-basah gitu nih, licin, harus tetap berhati-hati guys. Untungnya sih ya hujan-hujan kecil ya. Mungkin kalau hujannya deras pas kita lewat ini becek ya, agak-agak lebih menantang ya. Tapi ini ada debunya, berarti ini di sini daerah sini udah mulai kering. Kalau yang tadi itu udah basah ya, masih basah lah. Ya buat kalian yang mungkin nonton sampai di detik ini ya, buat kalian yang lagi di rumah sakit terus tetap nonton channel aku ini, aku doakan supaya kalian cepat sembuh ya. Jadi dari dalam rumah sakit nonton di TV-nya itu ya, kalian yang di rumah sakit nonton channel aku ini, aku doakan semoga kalian cepat sembuh, kalian bisa menikmati pemandangan luar cukup dari dalam kamar lewat TV. Ya aku juga pernah ngalamin merasakan di dalam rumah sakit tuh berhari-hari nggak bisa kemana-mana ya. Paling hiburan satu-satunya ya TV itu ya, kalau nggak ada yang jenguk ya kan, palingan apa yang dilihat ya TV ini aja yang kita cari, YouTube, channel-channel begini ya. Belum lagi kalau pas pembayarannya kan, waduh ada yang nggak di cover gitu, khususnya yang pakai asuransi ya. Kadang itu beberapa obat atau tindakan itu nggak di cover. Kalau mengandalkan BPJS di beberapa rumah sakit itu, aduh pelayanannya kurang, kayak didiskriminasi kita pakai BPJS itu. Padahal itu punya negara dan itu wajib ya, itu ada iurannya kita. Harusnya kita dapat benefit yang besar dengan negara sekaya Indonesia ini ya. Ada iuran pula, harusnya kesehatan kita itu yang utama, kesehatan sama pendidikan kita. Ya semoga pemerintah kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mengelola kesehatan dan pendidikan kita. Amin. Oke, back to the track guys. Lanjut. Ya kita udah masuk di perkampungan ini. Sebentar lagi kita masuk ke desa Loksado guys. Ya karena sudah di atas jam 7 ya, jadi embun-embun kabutnya itu udah nggak ada guys di atas bukit itu. Jadi ya gitu aja pemandangannya. Sayang sekali guys. Oh iya, aku pakai action camnya Insta360X Pro. Ya itu video low lightnya bagus banget, nggak ada jitter, ada tapi sedikit lah. Dan kalau untuk daylight videonya ya jangan ditanya, jernih. Ya kita sekarang udah masuk daerah Brabai, Kandangan ya.
Udah berapa ya? Udah lewat, kita udah masuk kandangan. Kalau udah masuk kota nih ya kita nggak bisa jalan terlalu cepat ya, karena lalu lintas sudah mulai padat. Akhirnya kita ketemu Indomaret, saudara-saudara, setelah sekian tahun lamanya. Jadi kita beli gas untuk masak mie, masak telur ya, buat kita masak nanti pas di tenda nanti ya, buat nanti malam biar nggak keluar-keluar lagi karena jauh. Oh, kita stop dulu karena bawaan kita udah keberatan, dia mau jatuh ke bawah ini. Stop dulu bentar. Kita udah masuk di Kecamatan Loksado nih guys ya, berarti sebentar lagi kita akan sampai. Wow. Hampir saja saudara-saudara.